Ojek online dulu di tahun 2018, 2019, pokoknya sebelum Covid lah. Banyak orang yang dimana ini dijadiin sampingan aja guys ya. Mungkin adalah beberapa yang udah dijadiin pekerjaan utama. Dan tapi makin lama sampai sekarang tahun 2026 ini malah makin banyak yang jadi ojek online. Dan banyak orang juga yang mengatasnamakan kalau misalnya ojek online ini dijadiin pendapatan utama atau pekerjaan utama. Padahal hakikatnya ojek online ini bisa dibilang cuman sekedar untuk pekerjaan sampingan aja pada awal-awal. Cuman orang-orang karena merasa dirinya, wah, gue kayaknya gacor nih masuk ke ojek online nih, apalagi dari segi Gojek, Grab segala macamnya. Apalagi dulu potongannya belum terlalu drastis ya kayak sekarang ya. Yang dulu mungkin sehari untuk ojol itu bisa dapat 300.000, 400.000 di sebelum Covid guys ya. Tapi sekarang tahun 2026 mungkin lu 200.000 aja itu udah bisa dibilang paling gede. Dan 100.000 itu udah syukur-syukur, intinya lu bisa beli bensin dan orang rumah itu bisa beli buat makan untuk sehari-hari. Dan kenapa banyak masyarakat kita itu jadiin ojek online sebagai pekerjaan utama atau profesi utama. Hello guys, welcome in Bang Arjo. Jadi kali ini gue sharing kalian kenapa banyak orang-orang yang dimana yang awalnya itu menjadiin pekerjaan sampingan tapi malah dijadiin pekerjaan utama atau profesi utama. Yang pertama tentunya gampang buat masuknya. Tentunya lu bisa lihat lah, untuk ojek online, Gojek, Grab, dulu segala macamnya lah pokoknya lah. Ini gampang banget guys ya. Lu cuman sekedar KTP, SIM, sama riwayat lain-lain pokoknya lah. Jadi lu gak perlu ijazah tinggi-tinggi kayak S1, S2, dan juga minimal pengalaman 5 tahun kerja segala macamnya itu gak perlu. Intinya lu kayaknya udah yang tadi gue bilang punya HP, kuota internet bagus, SIM dan lain-lain. Ya udah, kalau misalnya merasa cocok, gas aja gitu kan. Yang kedua tentunya jam kerja yang fleksibel. Nah ini penting banget guys ya, karena orang Indonesia itu suka banget itu sama yang fleksibel. Apalagi mereka itu nggak mau diatur sama bos atau atasannya. Udah, mereka cuman sekedar narik dari pagi sampai sore atau nggak sampai malam, dapat pendapatannya cuma beberapa aja. Ya udah, mereka syukurin aja gitu tanpa tahu resiko kedepannya bagaimana. Yang ketiga tentunya bisa langsung dapat uang, nggak nunggu kayak minimal 1 juta atau enggak minimal 2 juta atau enggak minimal harus nunggu tanggal 1 baru cair segala macamnya. Karena dari segi kalau misalnya lu paham teknis dari Gojek itu sendiri, ya mereka itu ada potongan. Cuman kalau misalnya kalian bayar pakai GoPay, tentunya itu langsung dipotong gitu dari aplikasi. Cuman kalau misalnya kalian bayar pakai tunai sebagai customer, nanti ada kayak utang jatuhnya. Semisal customer pertama, kedua pakai tunai. Tunainya itu ya bisa dibilang gocap-gocap lah, jadi cepet. Dan yang ketiga, customer 3 mereka itu pakai GoPay. GoPay-nya itu bisa dibilang 75.000 lah. Nah, yang seharusnya potongannya itu semisal aja guys ya, cuman 15.000 jadinya 60.000. Karena yang customer 1, 2 belum dipotong sama aplikasi, jadinya potongannya itu bisa 45.000 atau enggak 50.000. Jadi gede banget kan guys ya. Nah makanya itu benar-benar gede banget potongannya di sekarang gitu. Jangan dibandingin sama yang dulu ya. Kenapa bang bisa kayak gitu? Nah nanti kita bahas ke video selanjutnya. Yang keempat tentunya sulit dapat pekerjaan lain, apalagi zaman sekarang guys ya. Indeks ekonomi, tentunya banyak lah orang-orang yang merasa kalah saing, bingung mau kerja apa, apalagi sekarang udah ada AI. Ya ujung-ujungnya jaket hijau ini malah makin banyak gitu, malah makin menjamur di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Pokoknya kalau misalnya lu kayak mampir ke mana aja pasti ada gitu ojek online, mau itu dari motor atau nggak Grab, car segala macamnya. Nah pasti banyak banget lah. Yang terakhir tentunya udah kebiasaan dan udah ada pelanggan tetapnya guys ya. Jangan salah, kalau misalnya ojek online itu juga punya itu pelanggan tetapnya. Makanya itu mereka itu kadang kalau misalnya udah jadi bestie atau best friend, baik dari customer ke ojol, ke driver atau nggak driver ke ojol, driver ke customer, tentunya mereka akan ngebangun hubungan yang benar-benar bukan cuma sekedar customer aja, tapi kayak bahasanya teman dekat lah. Jadi kalau misalnya ada butuh apa-apa atau dadakan segala macamnya, jadi bisa itu calling aja. Nah pasti lu ada kok kayak langganan Gojek atau nggak apa yang dimana mungkin ya kalau misalnya lagi nggak dipanggil sama lu, ya udah mereka bisa berpencar gitu, bisa explore segala macamnya. Tapi kalau misalnya lu lagi butuh janjian segala macamnya, pasti lu ada gitu. Kayak misalnya janjian hari Minggu pagi lu mau kemana, nanti ya tolong dianterin. Nah nanti untuk tipnya itu di luar dari aplikasi biar nggak ada potongan segala macamnya. Nah mungkin menurut kalian gimana? Kenapa banyak orang Indonesia suka banget jadi ojek online sebagai profesi utama? Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and next time, bye.